Bahasa roh itu nggak salah karena bahasa roh itu alkitabiah. Tetapi cara penggunaan bahasa roh itu yang perlu diperhatikan. Silakan Diko. Shalom Kak. Ya, salam, silakan. Apa yang mau kamu tanya? Saya yang bertanya Kak. Jadi kan dari gereja aliran karismatik kan identik dengan bahasa roh tuh. Terus ada aliran gereja lainnya yang banyak lagi tuh dari beberapa kita lihat yang kurang suka dengan cara bahasa roh beberapa gereja aliran karismatik gitu. Jadi saya butuh tanggapan dari Kakak mengenai itu sebenarnya salah nggak Kak bahasa rohnya, atau emang itu sebenarnya dibuat-buat atau gimana gitu Kak? Bahasa roh itu nggak salah karena bahasa roh itu alkitabiah. Tetapi cara penggunaan bahasa roh itu yang perlu diperhatikan. Nah, mengenai bahasa roh itu alkitabiah ya. 1 Korintus 14 itu berbicara tentang bahasa roh. Bahkan di dalam Kisah Rasul 2 pada peristiwa Pentakosta itu juga berbicara tentang bahasa roh. Tetapi bagaimana penggunaan bahasa roh itu yang perlu diperhatikan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 13 itu mengatakan, barang siapa yang berbahasa roh, biarlah dia berdoa agar kepadanya juga diberikan karunia untuk menafsirkan. Ingat, menafsirkan bukan menerjemahkan. Jadi, memang bahasa roh itu harus ditafsirkan. Dan dalam pertemuan jemaat, Rasul Paulus mengatakan harus bergantian. Supaya apa? Supaya tertib, supaya teratur. Nah, kalau tidak dilakukan dengan cara itu, artinya salah. Kamu bisa menilai. Gitu loh. Ya, jadi bahasa roh itu saya mengakui bahasa roh masih ada. Kenapa? Karena Roh Kudus masih berkarya di bumi ini. Hanya saja penggunaannya perlu diperhatikan. Karena tujuan bahasa roh adalah untuk menginjili. Karunia-karunia roh itu untuk menginjili dipakai Roh Kudus. Kan Tuhan Yesus bilang, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan bersaksi tentang aku. Dia akan memuliakan aku. Nah, Roh Kudus untuk bersaksi mengenai Kristus itu nggak bunyi-bunyi dari langit tiba-tiba begitu. Tapi dia menggunakan manusia dengan memberikan karunia. Ada yang menginjili dengan mengajar, karunia mengajar. Ada menginjili dengan karunia bernubuat. Ada menginjili dengan karunia berbahasa roh. Untuk itulah pada hari Pentakosta, para rasul itu berbahasa roh agar orang-orang dari luar asing itu bisa mendengarkan Injil dalam bahasa mereka. Ya, jadi kalau mau berbahasa roh silahkan berbahasa roh, tetapi harus dapat membangun mereka yang mendengarkannya. Kalau dia yang lain tidak mengerti, lalu siapa yang akan dibangun? Gitu, ya. Oke Kak. Terima kasih Kak. Ya, thank you. God bless. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam. Ada yang mau ditanya Pak? Halo Bapak yang begitu menggemaskan, yang lucu. Halo, Pak Amir ya. Sepertinya Pak Amir lagi menikmati air terjun yang sangat memancar ya. Silakan Eli. Kalau bisa jangan berisik ya. Turun. Silakan res. Aduh. Nggak bisa ya. Kalau berisik langsung saya turunin ya. Mohon maaf ya. Saya nggak nyaman.
Saya nggak bisa dengar suara bising-bising. Kalau saya dengar suara bising tuh mood saya langsung berubah. Langsung muset jatuh dia. Silakan Yus Dharma. Selamat malam. Malam. Ya malam Pak. Apa yang mau ditanyakan Pak? Mengenai apa? Apa itu? Judulnya ini Yesus dan Isa. Iya ya. Apa yang mau Bapak tanya? Perbedaannya apa gitu? Yesus Kristus dalam Alkitab dengan Isa di kitab lain pasti beda. Semuanya berbeda. Lahirnya berbeda, hidupnya berbeda, mamanya berbeda, keluarganya berbeda, semua berbeda. Berbeda. Ya? Beda. Memang beda Pak. Ya. Memang berbeda. Kalau Isa di alaihi salam memangnya beda dengan Yesus. Beda dong. Isa alaihi salam kan dalam Islam kan? Beda dengan Yesus dalam Alkitab. Beda Pak. Isa alaihi wasallam mamanya itu adalah Siti Maryam saudara Harun. Yesus dalam Alkitab ibunya adalah Maria dari Yehuda, bukan dari Lewi. Nah, gitu ya. Lalu Isa alaihi wasallam lahirnya di bawah pohon korma. Lalu Yesus Kristus lahirnya di kandang domba di Bethlehem dekat Migdal Eder. Di Arab kan nggak ada pohon kurma. Ya Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, bukan di Arab Pak, bukan di Arab. Tuhan Yesus lahirnya di Bethlehem, di kota roti, rumah roti, karena Yesus adalah roti hidup. Gitu. Ya? Mengenai ada lagi yang mau Bapak tanya? Ya, mengenai Allah Tritunggal itu bagaimana sih anunya? Oh, Allah Tritunggal. Begini ya Pak. Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah. Allah Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah yang esa. Seperti apakah Allah kami yang satu itu? Oh ternyata Allah kami yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh. Firman-Nya itulah Yesus dan rohnya itulah Roh Kudus. Jadi Bapa, firman-Nya sendiri dan rohnya sendiri, atau Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itulah Trinitas. Jadi Trinitas tidak pernah berurusan dengan jumlah Tuhan, tapi Trinitas berurusan dengan bagaimana Allah yang satu. Allah yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh. Makanya Yesus adalah Yohanes 1 ayat 14. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Gitu. Ya? Oh gitu ya. Kok pinter sampean? Bagaimana? Kok pinter sampean? Itu sampean, maksudnya apa? Sampean itu apa Pak? Sampean? Sampean itu bahasa Indonesianya kamu. Oh, itu oh ya. Apa? Lalu apa Pak? Saya orang Kristen, saya percaya Tritunggal. Ya, saya juga orang Kristen Katolik. Oh, Bapak Kristen Katolik. Oke, mantap. Ya. Di paroki mana, Pak? Roh Kudus. Paroki Sudarjo. mana? Roh Kudus. Paroki Roh Kudus. Iya. Di daerah mana Paroki Roh Kudus, Pak? Sudarjo. Paroki
Rocky Roh Kudus. Oke lah ya. Oke Pak. Ya terima kasih ya Mbak. Ya terima kasih. Ya terima kasih.